Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty bertemu dengan salah seorang tokoh yang cukup populer sekali. Beliau adalah aktivis pergerakan yang beragama Islam. Nah, beliau adalah kalau Bapak nama lengkapnya Pak siapa Pak? Usman Amiruddin. Usman Amiruddin. Lah, siang ini di rumah Pak Usman ada kegiatan apa ini Pak Usman? Ya, ini kan sarasehan politik itu rutin. Nggih. Setiap 2 minggu sekali. Nggih. Nah, sejak bulan puasa Nggih. itu kami libur, baru kali ini Nggih. libur. Ini yang ke-15. Sarasehan politik bebas. Nggih. Jadi yang mau hadir, yang tidak ada kegiatan, silakan hadir. Nggih. Ya, kita saling berbincang-bincang. Pak Usman, kalau boleh tahu, ini Pak Usman akan membacakan apa? Karena kan udah membawa semacam selembaran gitu. Apa itu Pak Usman? Ini mengenai pernyataan sikap Nggih. dalam rangka memberikan dukungan moral kepada teman-teman pergerakan yang ada di Jakarta. Nah, bagaimanapun juga pergerakan teman-teman di Jakarta ini butuh disupport. Walaupun tidak secara fisik kita action, tapi memberikan satu dukungan yang sifatnya moral. Nah, mudah-mudahan dukungan ini ada manfaatnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari kami sarasehan politik ini memang arahnya itu memberikan satu perhatian tentang kondisi bangsa dan negara yang oleh Pak Prabowo di dalam Paradoks Indonesia itu, bukunya Paradoksnya, dikatakan bahwa saat ini Indonesia di persimpangan jalan. Maksudnya apa? Di persimpangan jalan. Maksudnya sedang menjadi tarik-menarik antar kekuatan asing, khususnya Cina komunis dan Amerika. Nah, pernyataan ini antara lain mengarah ke sana. Jadi selama negara asing masih cawe-cawe merusak kedaulatan kita tidak akan bisa hidup rukun, tidak bisa. Justru malah kita saling berbenturan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa sesungguhnya musuh kita yang paling utama adalah negara asing yang menjajah kita tadi. Nah, saat ini terutama negara Cina komunis. Mungkin ini nanti saya bacakan mengenai pernyataan sikapnya. Monggo Pak Usman, bisa dibacakan pernyataan sikap dari acara siang hari ini Pak Usman. Monggo. Sarasehan politik periode yang ke-15. Dengarlah suara kami. Dengan mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mempelajari dan memahami perjalanan politik Jokowi sejak menjadi wali kota Solo sampai menjadi presiden 2 periode. Terlihat jelas adanya campur tangan asing, khususnya Amerika dan Cina komunis. Hampir semua proyek strategis yang dibuat Jokowi lebih banyak menguntungkan negara Cina. Untuk kesuksesan proyek Jalur Sutra dengan menggunakan pengusaha yang tergabung dalam Belt and Road Initiative serta transfer penduduk Cina ke Indonesia guna menduduki wilayah sebagai tempat tinggal mereka. Setelah Jokowi gagal meminta 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan, akhirnya nekat melakukan kejahatan politik dan konstitusi dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga Gibran, anak Jokowi, lolos mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Mempelajari langkah-langkah Jokowi tersebut, bukannya tidak mungkin ada agenda tersembunyi untuk menggagalkan kepemimpinan Prabowo di mata rakyat. Sehingga anaknya bisa dengan mudah tampil sebagai kepala negara untuk meneruskan agenda Jalur Sutra Cina komunis. Untuk itu kami dari berbagai aktivis pergerakan Solo Raya
yang tergabung dalam forum Sarasian Politik Surakarta menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Semua partai politik harus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Janganlah tunduk kepada rezim Jokowi yang masih dikuasai oleh oligarki kapital dukungan negara Cina komunis. 2. Segera proses pemakzulan Gibran boneka Cina komunis. 3. Kami tidak rela dan akan melawan pengkhianat bangsa dan negara siapapun dia, termasuk rezim Jokowi, apabila mekanisme konstitusional gagal atau macet. Surakarta, 15 Juni 25. Ya. Terima kasih Pak Usman. Demikian pernyataan sikap dari beliau, aktivis yang terkenal sekali dengan Islamnya yang sangat ketat ya Pak Usman. Ya. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.